Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi udah kita masukkan iklan untuk pembukaan kita, Syekh. Sebelum memulai, Ana pribadi ingin memperkenalkan diri. Nama saya Afidir Mutakin. Saya dari tim Laju yang insya Allah akan membantu memandu kajian pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayatnya sehingga kita semuanya bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini, tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula mari kita sama-sama bersolawat, menjunjungkan solawat dan salam kepada Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Kemudian yang ketiga kalinya, alhamdulillah teman-teman dan rekan-rekan semuanya yang sudah join kajian pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Syekhuna Ustazuna Syekh Al-Misri yang insyaallah akan membahas tema semangat pemuda milenial di tahun baru Islam. Begitu. Baik, alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Sebelumnya marilah kita membuka dengan membaca Al-Basmalah. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Syekhuna Ustazuna Syekh Al-Misri untuk langsung menyampaikan pembahasan dengan tema semangat pemuda milenial di tahun baru Islam. Tafadhal ya Syekh. Al-waqtu al-makan iyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahim. Para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bisa menyapa, memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah, walaupun tidak nampak semuanya, hanya MC kita yang wajahnya bercahaya. Apa mungkin karena dekat lampu, apa dekat jendela bisa jadi. Dan mudah-mudahan cahaya iman Islam kita selalu membawa kita ke dalam kebaikan dan bisa memandang wajah mulia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah, para jemaah yang insyaallah senantiasa diridai, diberkahi dan insyaallah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tidak terasa begitu waktu berjalan dengan cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, yakni pada tahun 622 Masehi. Hal ini menjadi awal dimulainya kalender Islam. Artinya hijrah adalah atau arti dari hijrah tersebut, Rasulullah SAW beserta para sahabatnya ya ke Yathrib yang kita kenal Madinah, ya itu sudah berumur 1442 Hijriah daripada hijrah Rasulullah SAW. Sebuah peristiwa yang sangat bersejarah dan patut kita selalu ingat dan kenal, yang menjadi proses suatu transformasi spiritual. Di dalamnya terkandung makna dan keteladanan untuk sebuah pengorbanan
sejati dalam perlawanan antara hak dan batil. Secara harfiah, hijrah artinya berpindah. Istilah hijrah mengandung dua makna, yakni hijrah makani dan hijrah maknawi. Hijrah makani artinya hijrah secara fisik, berpindah dari suatu tempat yang kurang baik menuju yang lebih baik. Hijrah dari negeri yang penuh dengan maksiat menuju kepada negeri yang kurang maksiat, karena tidak ada tempat yang tidak ada maksiat. Maka berhijrah dari negeri yang penuh dengan maksiat kepada negeri yang kurang maksiat. Kemudian adapun hijrah maknawi artinya berpindah dari nilai yang kurang baik menuju nilai yang lebih baik. Dari kebatilan menuju kebenaran, dari kekufuran menuju keislaman. Ya. Maka makna terakhir itu oleh Ibnul Qayyim bahkan dinyatakan sebagai al-hijrah al-haqiqiyah. Ya. Artinya hijrah yang sebenarnya. Kemudian tahun baru Hijri ini atau tahun baru Islam adalah sebuah momentum untuk kita berintrospeksi diri, baik secara pribadi maupun bersama-sama menuju arah yang lebih baik. Tahun baru Islam lebih mendorong umat Islam untuk hijrah. Hijrah harus kita maknai secara atau sebagai perjuangan hidup yang memerlukan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi sebuah tantangan hidup ke arah yang lebih baik. Ya. Maka bagaimana dengan generasi muda Islam di masa kini dalam memaknai tahun baru Islam? Ya. Tentu yang kita harapkan adalah semua anak-anak muda, semua pemuda yang hidup di saat ini, di zaman sekarang, adalah mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Hijrah dalam berbagai hal. Ada yang hijrah meninggalkan pekerjaan yang tidak baik menuju pekerjaan yang baik. Hijrah meninggalkan perbuatan dan sifat yang buruk menuju perbuatan yang baik. Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW. Saking ekstrim dalam ibadah, sampai seorang sahabat namanya Salmanul Farisi pernah berkunjung ke rumah sahabat Abu Darda. Lalu melihat istrinya Abu Darda kok pakaiannya kumal banget dan tidak terawat gitu. Dia bertanya, kenapa kamu nggak mempercantik diri, merapikan baju kamu di depan suamimu? Kata beliau apa? Suami saya udah nggak ada perlu sama saya, dia sudah zuhud, nggak mau mikirin dunia lagi. Dia mikirannya ibadah terus. Buat apa saya dandan juga? Orang nggak pernah liatin saya, nggak mikirin saya, buat apa saya dandan? Akhirnya tidak lama, Sayyidina Abu Darda datang membawa makanan dan mempersilahkan sahabat Salmanul Farisi untuk makan. Kata Sayyidina Abu Darda, silahkan makan. Kepada sahabat Salman, silahkan makan karena saya sedang puasa. Kata Salmanul Farisi dengan bahasa yang mengancam, kalau kamu tidak makan, saya tidak makan. Akhirnya terpaksa, namanya tamu, ya udah ya tuan rumah mau nggak mau ya udah makan. Kemudian kata Sayyidina Salmanul Farisi, setiap kali saya datang ke rumahnya, saya melakukan hal yang sama. Dia puasa terus-menerus. Ya mungkin kalau kita anggap dia hanya puasa-puasa haram aja yang dilarang, seperti puasa hari raya, terus ayat tasyrik gitu, terus. Lalu beliau ini termasuk orang ekstrim dalam ibadah. Kemudian suatu malam, beliau menginap di rumahnya Abu Darda. Kemudian Salman melihat sahabat Abu Darda itu lagi ngobrol bersama, tiba-tiba dia pergi. Bukan pergi sih, mempersiapkan pakaian untuk sholat malam. Akhirnya kata Sayyidina Salman al-Farisi, tidur. Gitu. Dengan bahasa yang tegas, tidur di sana. Tuh. Akhirnya beliau tidur. Tiba-tiba tidak lama bangun lagi, kata Sayyidina Salman. Sayyidina Salman menunggu beliau karena dia tahu ini nggak bakalan tidur nih orang. Karena dia terbiasa dengan ibadah kan sepanjang malam. Tidur gitu. Ditidur yang kedua kali. Terus dia bangun lagi. Tidur kamu gitu. Kembali tidur. Akhirnya sampai 3 kali dia tegur untuk tidak bangun sholat malam. Ketika sepertiga malam, Sayyidina Salmanul Farisi yang membangunkan Abu Darda. Ayo, sekarang bangun boleh.
Sekarang sholat bersama, yuk. Habis mereka selesai sholat tahajud bersama, beliau mengungkapkan bahwa, wahai Abu Darda, sesungguhnya Rabbmu punya hak, maka tunaikanlah haknya. Dan istrimu punya hak, tunaikanlah haknya. Anakmu punya hak, keluargamu punya hak, badanmu punya hak, dirimu ini punya hak atasmu. Artinya apa? Telinga kita, lisan kita itu semua punya hak. Ya, dikasih istirahat. Jangan menyiksa tubuhmu gitu. Akhirnya ya itu sebuah apa? Itulah semangatnya para sahabat, walaupun dalam hal itu disebut ekstrim dalam riwayat ya dalam Sahih Bukhari demikian. Maka anak muda yang kita harapkan tidak terlalu ekstrim dalam beribadah dan tidak terlalu ekstrim dalam berucap. Kalau Anda merasa hijrah, jangan sampai Anda menuduh orang-orang dahulu. Siapa yang maksud orang dahulu? Adalah teman-temanmu. Ya, teman-temanmu. Karena sebagian orang luar biasa baru hijrah 2-3 hari itu menuduh teman-teman sebelumnya. Ya, menuduh teman-teman sebelumnya. Maka kalau kita perhatikan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya, tentang orang-orang yang hijrah. Saat ini anak muda perlu hijrah, tapi jangan hijrah cuma hanya perpakaian saja. Pakaianmu cuma hijrah, tapi tingkah lakumu, perbuatanmu tidak ikut hijrah juga. Tidak ikut hijrah juga. Maka yang kita harus perhatikan adalah seluruh kita harus menjadi hijrah. Jangan cuma hanya berpenampilan doang. Dan jangan ketika Anda hijrah mencaci maki teman-temanmu dulu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum." Surat An-Nisa ayat 94. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum. Artinya apa? Kalian pernah seperti itu dulu? Tidak. Dalam keadaan baik, lalu Allah anugerahkan kepada kalian taubat, hidayah, lalu kamu mendekat dengan Allah. Jangan ketika karena kamu hijrah, teman-teman yang kita nongkrong bersama, ngobrol bersama, teman-teman sejak kecil bersama. Karena dia belum hijrah, dan saya sudah hijrah, saya sudah rubah pakaian saya dengan pakaian yang baik, pakaian Islami, terus berubah bahasa saya. Tapi sayang sekali, ternyata Anda itu cuma hanya berubah zahirnya, batinnya belum. Kenapa? Merasa mereka ini belum pantas kita bergaul dengan mereka lagi. Itu tidak pantas, itu juga Anda ucapkan. Jangan pas ketemu mereka, ayo berubahlah gitu. Kapan? Lu kalau mati begini-begini. Itu nggak perlu juga. Anda dulu pernah seperti mereka. Tapi karena karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda bisa berubah. Maka anak-anak milenial saat ini, sayang sekali. Ketika dia berubah, mulai menuduh orang. Mulai menghina orang, meremehkan teman-teman dulu. Meremehkan yang berpakaian dengan yang sama. Contoh, dia dulu tidak berjilbab, sekarang dia ketika berjilbab, dia meremehkan yang tidak berjilbab. Itu kan dulu kamu pernah sama. Tidak pernah berjilbab. Tapi karena anugerah karunia Allah, maka jangan sombong. Hidayah itu bisa dicabut kembali. Kalau Anda tidak istiqomah. Ya. Karena istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Ya. Maka anak-anak milenial pada saat ini, coba perhatikan mereka. Baru hijrah 2-3 hari bikin video, vlog di YouTube atau di Instagram atau di Twitter atau di mana. Kemudian, wah disukai teman-temannya, pintar ngomong, wah jadi ustadz. Itu berbahaya lagi. Ya. Kemudian ada lagi yang anak muda baru hijrah, menikah dengan istrinya. Pas nikah dengan istrinya, dari awal akad nikah, persiapan menggunakan pakaian apa, dia selalu menampilkan dirinya dan istrinya. Loh, ini kamu baru nikah, katanya anak muda, hijrah, Islami. Masa istrimu kamu tampilkan di mana-mana? Lagi pelukan sama istrinya, lagi mengusap wajah istrinya. Kamu nikah buat orang atau buat dirimu? Istri kamu ini, kamu mau pamer-pamerkan sama kayak patung yang ada di jalanan, ya? Atau manikan itu yang ada di dalam apotek, di dalam butik dan lain sebagainya, di mall dan lain. Itu kan orang semua lihat. Maka kalau kamu menikah, istrimu itu adalah amanah. Kamu jaga dengan sebaik-baiknya.
Jangan posting-postingan dengan istrimu lagi bermesra-mesraan. Itu nggak perlu menampakkan buat orang. Kita juga tahu loh bahwa kamu ini tidak bermesra-mesraan dengan istri, itu hanya berpura-pura semua, sandiwara semua. Anda ini di dalam rumah pasti ada masalah. Jangan menampakkan dirimu adalah orang yang suci. Itu maka anak-anak milenial pada saat ini harus lebih mengontrol diri. Istrimu itu adalah amanah. Jangan menampakkan istri ketika dia tersenyum, kamu videoin. Ketika dia makan apa, ketika kamu mengusap wajahnya, ketika kamu bermesra-mesraan dengannya. Itu tidak perlu bagi kita. Banyak ulama-ulama yang Masya Allah luar biasa akhlaknya, kesantunnya kepada istrinya, tapi nggak pernah posting-posting demikian. Kenapa? Menjaga istri kita dari hal-hal yang tidak baik. Ketika istrinya menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, ketika orang mengomentari, dia bilang, Masya Allah istrimu seksi banget. Kenapa? Anda tidak berani marah. Kenapa? Anda yang posting. Sebagaimana Anda posting, jangan menghalangi mata saya melihat istrimu. Jangan menghalangi jari saya untuk mengetik pesan. Menunjukkan bahwa saya ini sayang sama istrimu juga kok. Kenapa Anda marah? Maka itu yang harus benar-benar anak-anak milenial pada saat ini memperhatikan hal-hal. Bukan hanya mereka saja, kita semua memperhatikan. Artinya apa? Hati-hati dengan menampakkan hal tersebut. Nanti bisa jadi salah digunakan, salah dimanfaatkan oleh orang lain. Maka para jemaah, para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah SWT, kita benar-benar harus berhati-hati, ya, khususnya generasi muda dari yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, atau benar-benar Islam yang penuh dengan kenikmatan bagi kita semua sebagai muslim. Ya, maka para ikhwah akhwat insyaallah mudah-mudahan bisa kita lebih teliti lagi, lebih berhati-hati lagi, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Ada tambahan dari antum Ustaz? Ada tambahan banyak sekali insyaallah. Banyak tambahan itu bahwa hijrah, ya, kita bilang pergantian tahun ini adalah momentum untuk apa? Tidak boleh kita terlewatkan, ya, tanpa sebuah impian dan cita-cita yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengingat hijrah, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya, setiap peristiwa mengandung sejarah yang bermakna. Begitu pula dengan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke Yathrib. Ya, itu adalah apa alasan Rasulullah SAW melakukan hijrah lantaran wahyu Allah untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat Arab. Meskipun saat ini itu banyak dari mereka enggan menerima Islam sebagai agama yang pantas dipeluk. Maka momentum hijrah Rasulullah SAW dan sahabatnya ini menunjukkan bahwa Islam berkembang begitu luar biasa luas, dan Islam mulai banyak pemeluknya di negara-negara sekitar Arab karena Islam menjunjung tinggi toleransi. Kemudian yang kedua adalah momentum pergantian tahun. Ya, pergantian tahun berarti pergantian umur. Kita makin dewasa, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan ajal. Maka benar-benar kita harus menjadikan itu perubahan. Sebagaimana Allah ganti hari Sabtu berganti hari Ahad, hari Senin, itu berganti hari, berganti tahun. Kita harus harus bertambah dalam ilmu. Kemudian semangat perjuangan, ya, tidak ada sesuatu yang bisa diraih secara instan. Semua itu membutuhkan semangat perjuangan. Anda mau hijrah, Anda mau jadi lebih baik, ya harus berjuang, ya. Dan ingat, ketika Anda berjuang, Anda akan mendapatkan banyak tantangan, banyak penghinaan, banyak caci makian dari banyak orang. Bisa orang terdekatmu dicaci maki, dihina sama orang. Dan ingat, apabila engkau tidak menemukan orang yang membencimu, maka Anda termasuk orang yang gagal. Halo? Masuk orang yang gagal. Jelas semuanya? Maka jika Anda tidak menemukan orang yang membencimu, maka Anda ini adalah manusia yang gagal. Yang diserang oleh manusia adalah apa? Pohon yang berbuah, bukan pohon yang kering yang tidak ada buahnya. Yang diserang adalah pohon yang berbuah. Ketika Anda berhasil, benar-benar luar biasa, baru ketika Anda dalam salat dan banyak waswas, yakin bahwa salat ini mau diterima oleh Allah. Maka syaitan menyerangmu di dalam salat agar engkau tidak khusyuk. Ya, maka Anda ini sebagai hamba Allah SWT, ketika Anda dalam salat, kemudian Anda merasa terganggu,
banyak bisikan di dalam sholatmu, maka itulah gimana caranya. Berarti syaitan tahu bahwa sholatmu akan diterima, maka dia berusaha menghambat, menghalangi, ya, menutupi khusyukmu di dalam sholat. Tapi kalau sholat Anda nggak diterima, maka biasa aja gitu. Kemudian kita ingat kita ingat dengan memori keemasan sejarah. Tahun baru Hijriah merupakan awal dari agama Islam atau disebut dari negara Islam hingga menjadi untuk emas, ya, dalam peradaban Islam. Sudah menjadi seharusnya memori keemasan ini kita selalu peringati setiap tahun oleh umat Islam, ya. Maka biar kita ingat bahwa umat Islam itu selalu berjaya. Tapi sayang sekali karena kita jauh dari Allah, jauh dari agama, maka jadi berkurang. Seperti salah satu ulama mufti Palestina pernah ditanya, kapan Masjid Al-Aqsa, kapan Al-Quds, kapan Palestina kembali ke umat Islam? Kata beliau, idza udna ila Allah, apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, maka Al-Quds akan kembali kepada kita. Kemudian akhlak yang mulia, rahmatan lil alamin, memiliki makna yang penuh kebaikan, penuh toleransi dan juga penuh kasih sayang. Itulah makna dari agama Islam yang membawa kedamaian bagi umat manusia dan alam semesta ini. Kemudian kita harus berusaha untuk introspeksi diri kita atau muhasabah. Tahun baru menghadirkan sebuah lembaran baru dalam kehidupan kita. Tahun baru Hijriah memiliki makna penting dalam mencas ketakwaan diri seorang hamba pada momentum nilai atau menjadi orang pribadi yang lebih bagus, lebih mulia. Kemudian bulan Muharram merupakan bulan yang dihormati, ya, dan disebut juga dengan bulan Allah. Kemudian menjadi manusia yang benar-benar diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda sebagai muslim ya, harus ingat bulan Muharram, dan ini bulan haram dan bulan Allah. Bulan haram itu bukan haram nikah, tapi yang diharamkan itu adalah peperangan. Kita memulai peperang, memerangi umat lain nggak boleh. Kecuali kalau dia mulai memerangi kita, kita melawan, itu boleh. Tapi kita yang mulai jangan. Kecuali memang ada darurat mendesak. Tapi memang dilarang peperangan di dalam bulan-bulan tersebut karena itu bulan haram. Kemudian di bulan Muharram ini ada tanggal 10 Ashura. Tanggal 10 Ashura itu adalah hari Ashura, tanggal 10 Muharram. Pada hari tersebut Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun dan tentaranya. Dan Nabi SAW puasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan sahabat untuk berpuasa pada tanggal tersebut. Dulu puasa Muharram itu, tanggal 10 Muharram itu wajib. Seperti Ramadan, wajib itu dulu puasa. Tapi karena Allah wajibkan puasa Ramadan tahun 2 Hijriah, maka puasa Muharram ini turun dari tingkatan wajib menjadi hukumnya sunnah. Ya, dari wajib menjadi sunnah. Maka kita puasa, kata Nabi SAW, ketika berpuasa pada tanggal 10 Muharram, kalau saya hidup sampai tahun depan, saya akan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Maka Imam Ibnul Qayyim Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, beliau menjelaskan bahwa puasa Ashura ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama dan paling sempurna, puasa pada tanggal 9, 10, dan 11. Tingkatan kedua adalah puasa pada tanggal 9 dan 10. Tingkatan ketiga adalah puasa pada tanggal 10 saja. Ya, berarti 9, 10, 11, 9, 10. Yang ketiga adalah puasa pada tanggal 10. Apa manfaat dari puasa Muharram? Allah ampuni dosa kita setahun yang lalu. Kemudian pada tanggal 10 Muharram itu, ya kita sebutkan bahwa terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan kita, melukai hati umat Islam, adalah terbunuhnya cucu Rasulullah Muhammad SAW, Imam Husain, di peristiwa Karbala, ya, di Irak. Pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Beliau terbunuh di situ dan dipisahkan jasadnya dari kepalanya beliau. Sampai jasadnya ada di Karbala, kemudian dikatakan ulama sejarah bahwa kepalanya sudah berada di Mesir, dan di situ dibangunkan masjid namanya Masjid Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Maka itulah perjuangan atau sebagian peristiwa juga di dalam bulan Muharram. Dan ingat bahwa hijrah Nabi SAW tidak terjadi di bulan Muharram.
Nabi SAW tiba di kota Madinah atau Yathrib itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi siapa yang menganggap bulan Muharram itu menjadi tahun baru Hijriah adalah di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Wallahu a'lam bissawab. Insya Allah masih ada waktu Zat sampai 10.56. Jadi masih bisa untuk menambahkan isi kajiannya, atau bisa langsung dimulai untuk saya ingin ngobrol sama teman-teman yang ada. Yang mau ngobrol silakan, boleh. Ada yang mau saya tanyakan. Baik. Kepada teman-teman yang ada di sini, silakan yang membuka kamera sambil ngobrol boleh, silakan. Yang saya mau tanyakan, kira-kira adakah di sini bersama teman-teman kita, ada nggak yang punya harapan, dan kira-kira harapannya apa untuk tahun baru ini? Saya boleh mendengarkan beberapa orang harapan-harapan kalian? Boleh, tafadhol. Mungkin insya Allah dibuka terlebih dulu Ustaz, beberapa peserta. Silakan. Ya mau, boleh silakan. Kita menunggu, mau mendengarkan saja harapan-harapan dari mereka. Apa yang mereka harapkan di tahun baru Hijriah ini atau tahun baru Islam? Kalau dari Ana terlebih dahulu boleh Ustaz? Masya Allah, sangat boleh. Begini Ustaz. Anak pribadi punya impian, punya cita-cita untuk bisa membantu memberangkatkan orang tua untuk pergi ke Tanah Suci, Ustaz. Itu impian saya di tahun sebelumnya sebenarnya. Dan tahun ini alhamdulillah sebenarnya bisa satu yang berangkat. Cuman nggak mau, Ustaz. Kalau ibu bapak atau salah satunya kan nggak mau. Jadi pengen dua-duanya. Jadi belum bisa tersampai Ustaz. Jadi pengennya si dua-duanya gitu, ayah dan ibu. Cuman karena berhubung masih satu yang bisa gitu Ustaz. Jadi tertunda insya Allah. Mohon doanya Ustaz dan bantuannya. Semoga tahun ini, atau kalau belum bisa ya semoga bisa tahun depan. Amin. Masya Allah. Itulah impian yang sangat mulia sekali. Antum ini orang tua masih ada dua-duanya. Dan antum berusaha membahagiakan kedua-duanya. Kenapa? Karena mereka adalah pintu surga yang terbuka untuk kita. Dua pintu surga yang terbuka untuk kita. Maaf, anak-anak muda kadang-kadang ya, maaf jujur, itu dari hati ke hati kalian. Saya tidak mau ke telinga, karena kan ya itu sebatas telinga saja. Tidak. Kadang-kadang orang anak muda ini menikah. Masih muda sekali. 22 tahun, 21, 23, dan seterusnya. Mereka menikah. Dan baru beberapa hari kenal dengan wanita, baru sebulan, 2 bulan kenal dengan wanita, kemudian sesudah menikah istrinya diajak ke mall maka, diajak menggunakan pakaian yang indah, diajak apa. Tapi yang saya selalu tanyakan kepada dia, pernahkah kamu sebelum mengajak istrimu, kamu pernah mengajak ibumu ke mall untuk makan yang enak, menggunakan pakaian yang enak, yang bagus, yang indah? Atau pernah memikirkan orang tuamu? Sampai kadang-kadang anak-anak muda itu sesudah menikah posting foto lagi makan bersama di mana gitu yang bakar-bakar tuh. Akhirnya dia bilang belajar masak. Pernahkah enggak kamu di rumah masak buat ibu? Atau ibu bangun tidur kamu sudah masakin makanan dan lain. Kadang-kadang kita penuh dengan sandiwara juga sebenarnya. Maka kadang-kadang mau membahagiakan wanita yang baru dia kenal sebulan 2 bulan. Sedangkan wanita yang sudah melahirkan membesarkanmu, Anda belum membahagiakan. Itulah yang disayangkan pada saat ini. Maka mudah-mudahan impian antum ini sangat mulia sekali dan sangat luar biasa dan sangat kita apresiasi, dan insya Allah kita semua mendoakan antum. Jangan orang tua, itu impian antum itu terlalu kecil. Kalau bilang orang, ya kata Nabi SAW itu terlalu rendah gitu. Jangan, harus lebih tinggi lagi. Apa? Bukan hanya antum orang tua berangkat, antum juga ikut berangkat. Amin. Bertiga. Nggak ada yang mustahil bagi Allah, betul kan? Nah, maka kalau Nabi SAW mengatakan, apabila kalian meminta surga, minta surga Al-Firdaus, surga yang paling tinggi. Ya, surga Al-Firdaus yang paling tinggi. Jangan minta surga doang, surga cuma sekedar cuma sekedar surga biasa. Tidak, kata Nabi, minta Al-Firdaus yang paling tinggi.
Maka kalau antum punya impian, jangan hanya orang tua antum berangkat saja. Insya Allah bisa jadi kalian bertiga berangkat. Insyaallah. Ya, dan mudah-mudahan Amin. apa yang antum impikan atau apa yang antum inginkan bisa segera tercapai insya Allah. Dan Amin. mudah-mudahan insya Allah bukan hanya berangkatkan mereka umrah, bahkan haji juga bisa membuat mereka bahagia dunia dan akhirat insya Allah. Baik, amin amin amin. Insyaallah. Silakan kita mendengarkan mungkin harapan. dari rekan-rekan peserta kajian yang lain, tafadhol silakan. Kalau ada yang ingin menyampaikan kepada Syekh Al-Misri, dipersilakan. Sebelum kita masuk ke sesi iklan video, Ustaz, nanti insya Allah di pukul 10.56 kita akan jeda terlebih dahulu sebentar untuk live streaming video. Siap. Iklan terlebih dahulu. Silakan. Tafadhol peserta yang lain, kalau ada dipersilakan. Buka kameranya biar kita tahu beliau mau bicara, betul. baru di ini. Atau angkat tangan boleh. Di grup kajian kan sudah ada, Ustaz. Mungkin boleh lewat grup kajian kalau ada yang ingin disampaikan atau bertanya kepada Syekh Al-Misri, boleh mengajukan diri, nanti akan di open ya oleh tim. Kira-kira harapan kita ke depan gimana? Apakah benar-benar kita punya harapan buat diri kita, tahu seperti yang beliau tadi, harapan untuk kedua orang tuanya, ya kita harus biar kita mendapatkan banyak ini bersama insya Allah. Bagaimana? Apakah ada? Begini, Ustaz. Tadi ada yang menyampaikan di grup, satu orang, namanya Indri, saya bacakan, Ustaz ya. Asal Bogor. Nah, ini menyampaikan bagaimana cara bagi seorang istri untuk mengajak pasangan untuk hijrah dan menjalankan Islam secara kafah. Sedangkan mertua selalu menghalangi bahkan memfitnah istrinya dan mencari-cari kesalahan istri tersebut. Bahkan menyuruh anaknya untuk meninggalkan atau menceraikan istrinya. Bagaimana, Ustaz? Ini ada pertanyaan ini, ada beberapa poin yang kita bahas. Yang pertama yang saya katakan, tapi ini karena takdir Allah, kita harus menjadi pelajaran buat kita semua. Bahwa Anda ini salah memilih pasangan. Salah memilih pasangan kenapa? Dari awal Anda sudah diingatkan oleh Nabi. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho terhadap agamanya, akhlaknya, maka segera dinikahkan. Jika tidak, maka terjadi kerusakan besar di muka bumi. Maka mohon para ikhwah akhwat, sebelum memilih pasangan, perhatikan agamanya, akhlaknya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengajak dia hijrah? Ketika Anda mengajak orang hijrah ke jalan yang dari Allah SWT, kita harus ada metodenya. Harus ada ilmunya dulu. Jangan main mentah-mentah kita ajak aja gitu. Ayo kamu sholat apa-apa, nanti kalau enggak, kamu nanti dineraka sama Fir'aun atau Abu Jahal atau Abu Lahab atau Gosok apa gimana. Itu kan jadi berbahaya. Maka perlu kita memiliki ilmunya dulu. Ya. Kita harus memiliki ilmu benar sebelum kita mengajak orang lain. Dan harus punya bahasa yang tepat, di waktu yang tepat, dalam kondisi yang tepat. Jangan sampai Anda salah memilih atau salah menyampaikan bahasa. Bukan membuat orang senang dengan ibadah, malah membenci ibadah. Gini, mau mengajak suami untuk, contohnya kita ngajak suami agar dia benar-benar lebih taat beribadah. Contoh aja gitu ya. Nah, lebih taat beribadah, bagaimana cara kita mengajak dia? Ada suami yang mau dinasihatin. Ada suami yang mau diingatkan. Ada suami juga gak mau. Bagaimana caranya? Itu alhamdulillah sudah praktikkan sama beberapa akhwat dan berhasil. Anda ini yang dilakukan adalah Anda sholat di sebelah suami. Contoh, suami lagi duduk di mana gitu. Udah azan zuhur, udah azan asar. Anda sholat di sampingnya. Ya, Anda sholat di sampingnya.
Nggak usah sampai Anda, maaf, harus ngomong sama dia. Tidak. Dengan itu kan ada dakwah bil hal. Berdakwah dengan apa? Dengan kondisi, dengan sikap kita. Maka ketika istrinya lihat suaminya lagi duduk dan udah azan, ambil wudhu, sholat aja di situ. Ketika Anda sholat, dia pasti iri. Ada sifat lah, istri saya kok jadi solihah banget, saya tidak, gini. Nah, itu mulainya di situ. Maka pelan-pelan kita mulai. Nah, seorang suami pernah istrinya bilang, setiap kali ngajak dia ibadah, agak susah Syekh gitu. Bagaimana cara ajak suami saya sholat? Saya bilang gini, suami, nggak usah disuruh sholat. Pas lagi sholat, Anda lagi sholat di sebelah dia. Pas lagi azan zuhur, Anda sholat di sebelahnya. Pas ini asar, gitu, dan seterusnya. Akhirnya benar. Pas sholat, dia ini gitu. Dia perhatiin istrinya sholat. Akhirnya, tiba-tiba, tidak lama, suaminya perhatiin istrinya kok sholat terus di sampingnya gitu. Mulai tergerak hatinya. Suatu hari, pas mau menjelang maghrib, dia masuk mandi. Kemudian dia keluar kamar mandi, dia bilang sama istrinya, mana baju koko saya gitu, dengan bahasa yang kasar gitu. Dia tidak mau menampakkan diri bahwa dia mau ke masjid. Dan istri adalah istri yang solehah, cerdas. Tidak nanya, mau tumben lu mau kemana? Itu lebih ribut lagi. Enggak, dia banyak nanya. Ya siap bang. Ya udah diambilin baju kokonya, terus dia ngambil picinnya, pakai sarung, langsung ke musola. Dari saat itu, alhamdulillah, tidak meninggalkan salat berjamaah di masjid. Itu karena cara dakwahnya sesuai. Ya. Untuk masalah ketiga, kalau mertua menyuruh anaknya menceraikan istrinya, atau menyuruh anaknya menceraikan menantunya, itulah dalam Islam kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, itu haram. Tapi jika Anda merasa tidak nyaman dan benar-benar sangat terganggu dengan agama dan ibadahmu, ayo terus banyak sabar, banyak istighfar, jaga sholat malam, mendoakan mertua dan suamimu. Tapi kalau seandainya tidak, ya itu pilihan ada di tanganmu. Banyak orang bilang perceraian itu dibenci oleh Allah. Betul, dibenci pada saat tidak ada uzur, tidak ada alasan. Tapi kalau ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak mengapa hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tadi kan cara menyikapi untuk berdakwah kepada keluarga. Nah, kemudian kalau misalkan posisi kita sebagai orang yang baru hijrah begitu, terus kembali bergaul, bertemu dengan teman-teman lama kita gitu. Nah, cara kita bersikap kepada mereka bagaimana Ustaz agar mereka ini ya pelan-pelan bisa tergerak untuk bisa mengikuti kita gitu Ustaz. Bisa hijrah ke akidah yang lebih baik gitu, keyakinan yang lebih baik gitu. Itu harus dengan sikap kita. Gini, dulu kita merokok, kita berhenti, disuruh, anak bilang enggak, saya enggak bos, saya jaga kesehatan, jaga kantong gitu. Enggak usah ngomong halal haram sama mereka. Suci lu dulu merokoknya begini gitu. Maka itu ada yang namanya apa? Kita menjaga yang disebut, kita gunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh mereka. Jelas? Seperti bahasa kita bilang sama mereka, enggak, merokok yuk. Enggak, saya enggak merokok, saya jaga kantong. Sekarang lagi pandemi, duitnya habis, percuma. Mendingan buat makan minum dulu. Nah, terus ayo kita minum. Enggak, saya minum ini aja deh. Saya minum teh sama kopi. Saya minum Sprite kayak atau apalah gitu. Nah, itu jadi kan ada bahasa. Mengalihkan bahasa mereka. Tidak menggunakan bahwa itu haram atau halal. Karena mereka kan udah paham. Sebenarnya yang halal jelas, haram juga udah jelas. Tapi yang saya sampaikan adalah Anda benar-benar menjadi tempat yang menjadi kenyamanan buat mereka. Mereka tidak merasa sombong dengan kehadiratmu. Anda hadir tidak merasa sombong, jijik lihat mereka atau apa, atau geli atau apalah gitu. Itu tidak. Sebab Anda berbuat seperti mereka biasa, selama tidak haram. Duduk, nongkrong, ngobrol biasa. Ya. Kemudian nanti insya Allah suatu waktu dengan sikap Anda, contoh lagi azan ya, Anda pergi bilang, maaf ya, Anda mau sholat dulu gitu. Nanti saya balik lagi dong. Atau tiba-tiba menghilang pergi, nanti orang lain pada kemana tuh dia? Nanti pas kamu balik, kamu bilang apa? Oh saya habis sholat. Wah, udah ustad ini katanya. Itu biarin aja. Lama-lama insya Allah mereka akan berubah. Ya, apalagi kita mendakwahi keluarga, itu harus beda bahasa.
Harus memilih bahasa, tempat, dan waktu. Dan situasi. Karena kalau tidak itu disalahpahami, itu berbahaya. Fitnah besar. Khair. Insyaallah. Jadi lebih ke bahasa kita, Ustaz ya. Bagaimana bahasa dan sikap bisa lebih dipahami sama teman-teman kita gitu. Betul, bahasa-bahasa yang dulu. Ada lagi, Ustaz. Ini dari Ibu Deti Setiani, asal Garut. Assalamualaikum, Syekh. Bagaimana caranya agar hati tetap istiqomah? Kadang rasa malas suka lebih kuat dibanding semangat untuk beribadah. Ini terutama untuk untuk rekan-rekan dan teman-teman anak muda ini, Ustaz. Biasanya kan suka bergejolak, Ustaz. Suka naik turun, itu luar biasa, Ustaz. Oke, hati itu di tangan siapa? Dalam genggaman Allah. Maka kalau minta hati tersebut dirubah menjadi lebih bagus, minta kepada yang jadi yang hati itu dalam genggamannya Allah, maka mohon taufik kepada Allah. Minta istiqamah dari Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu atau atas ketaatan kepadamu. Kemudian hadir majelis ilmu dan majelis zikir. Ya. Kalau antum hadir majelis ilmu, majelis zikir, insyaallah akan lebih banyak ilmu, banyak manfaat, dan seterusnya. Dan hati Anda akan tetap istiqomah. Kemudian membaca Al-Quran dan artinya. Kemudian menjaga puasa sunnah. Kemudian sholat malam, walaupun 2 rakaat. Membaca Al-Quran, walaupun 5 ayat, plus artinya. Itu bergaul dengan orang salih dan salihah. Teman-teman yang baik, ayo kita bergaul. Karena nanti hati kita makin istiqomah, makin semangat insya Allah dalam beribadah. Allahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz. Nah, ini tadi kan menarik juga, Ustaz, dari apa yang antum sampaikan kan, pesan khususnya bagi pemuda-pemuda milenial yang baru melaksanakan pernikahan begitu, Ustaz. Kan banyak juga kasusnya di media sosial yang suka memposting atau dalam tanda kutip memamerkan gitu, Ustaz, kemesraan mereka gitu. Itu lucu itu. Nah, kita ini sebagai anak muda juga, Ustaz, ketika melihat hal tersebut kan, loh kok kayak gini gitu. Kok suka dipamer-pamerkan atau dalam kutip seperti itu, Ustaz ya. Nah, itu bagaimana, Ustaz, cara menyikapi kita? Kita kan kadang suka terpancing juga dengan netizen-netizen yang lain, suka julid begitu, Ustaz, istilahnya, Ustaz. Itu namanya hijrah terburu-buru, hijrah yang tidak dilandasi dengan ilmu. Hijrah yang tidak berguru. Dia hijrah tanpa ada gurunya. Tidak ada pembimbingnya. Tidak ada rujukannya. Hijrah begitu aja ikut-ikutan dengan yang lain. Masih anak muda, terus nikah, mesra-mesraan, nih buat istrinya apa. Kalau kamu mau mesra-mesraan ya di depan di antara kalian berdua. Gak usah posting foto istrimu, video istrimu. Akhirnya jadi ya kayak mencari sumber uang di situ. Kayak nggak punya duit, dia berusaha bikin konten seperti itu, bikin video, bikin apa, upload di YouTube, biar banyak penontonnya, biar mencari uang di situ. Itu yang disayangkan. Masa istrimu jadi barang dagangan seperti itu? Masa pernikahan yang suci, yang ikatannya harus suci dan mulia, begitu saja Anda rendahkan? Maaf, Anda ini setiap hari kita lihat postingan-postingannya. Loh, kapan lu puasa sunnah? Kapan sholat jaga sholat 5 waktu? Kalau Anda setiap hari posting begini begitu, capek, lelah, rekaman sini, taping sini, sana. Dan istri kan itu, istri gitu adalah mutiara. Anda punya mutiara berlian. Anda simpan apa pamer-pamerin di depan umum? Ya simpanlah, berusaha agar tidak hilang dan tidak diambil oleh orang lain. Semoga kasih hidayah buat mereka insya Allah dan kita semua. Begini, Ustaz, pernah juga anak pribadi membaca, Ustaz, mereka pernah bilang lah ya, lah ini usaha kita gitu, Ustaz, supaya teman-teman di sana itu bisa mengikuti kita gitu. Jadi tidak. Kan mereka bagaimana, Ustaz? Nah, silakan lanjut. Ya, jadi mereka ya ini sebagai usaha kita juga gitu, agar teman-teman yang di luar ini bisa lah mengikuti kita gitu. Oke. Mengikutimu dalam kebaikan, bukan dalam kesesatan seperti itu. Apa yang Anda, apa manfaat dari konten yang Anda buat itu? Istrimu tidur di pangkuanmu, kemudian Anda usap kepalanya, usap wajahnya. Apa? Pesan apa yang mau disampaikan di situ? Pesan apa? Apa manfaatnya? Maaf.
Apakah yang saya nggak punya istri harus beli kucing biar saya usap-usap gitu ikutinmu? Nggak gitu caranya. Artinya gini, jadikan konten yang Anda buat itu, walaupun 1 menit itu bermanfaat. Sesudah Anda meninggal, masih ada pahala yang mengalir, bukan dosa yang mengalir. Ada sedekah jariah, ada dosa jariah. Sedekah jariah, ada dosa jariah. Itu ngapain Anda sampai olesin ke wajah istrimu ke Hajar Aswad? Begitu, diusap-usap. Itu enggak. Bagi anak itu konten yang tidak bermanfaat. Oke, kalau Anda mau, sekali-sekali boleh. Contoh, kayak perempuan, ya kita tidak menuduh, cuma hanya bahasa aja pemikiran kita yang sederhana. Laki-laki dan perempuan yang mau menikah, kemudian sesudah akad, diajak salaman, sampai tarik tangannya berkali-kali. Memang perempuan ini nggak pernah bersentuhan dengan laki-laki, adiknya kan laki-laki, kakaknya laki-laki, omnya laki-laki, ayahnya laki-laki. Katanya tidak pernah disentuh laki-laki. Itu bahasa kan, bersentuh laki-laki, ayahnya kan laki-laki. Maksudnya yang non mahram, kita paham. Tapi yang begitu-begitu, orang akan berpikir ini wanita suci gitu. Kita berhusnuzan betul, tapi kan ada bahasa-bahasa yang harus dipilih. Ada situasi dan lingkungan. Sampai ada yang, maaf, gimana ya, sampai anak-anak nabadat ketawa pas dia akad segala macam. Mengangkat sandal istrinya. Anak gak mau kamu mengangkat sandal istrimu. Gitu, sudah akad, berjalan foto di mana, angkat sandal istri. Anak gak mau kamu angkat sandal istri. Anak mau Anda memuliakan istri. Menghormati istri. Mencintai istri. Melindungi istri. Itu aja. Ya, kadang-kadang bercadar lagi. Yang posting-posting begitu. Yang bercadar lagi kadang-kadang. Ya, unik gitu, lucu. Saya bingung gitu ya, teman-teman yang hijrah itu. Kadang-kadang benar, harus mereka itu terarah. Bukan karena Anda seorang artis, atau orang-orang Anda yang pintar, atau Anda terkenal, atau motivator, atau apa yang Anda lakukan itu benar. Belum tentu. Harus ada rujukanmu, gurumu, yang mengatakan, ketika Anda membuat konten, ya Ustadz, boleh nggak saya bikin ini? Oh iya, silakan. Itu malah bermanfaat. Dan kadang-kadang ya, hal-hal yang nggak bermanfaat juga diposting. Benar kan? Nah, itu istrinya kadang-kadang maaf dalam keadaan hamil atau apa, ya di perutnya dicium di apa, itu apa manfaatnya buat kita? Maaf, ya bagi saya sih itu sia-sia, hal yang nggak bermanfaat, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat itu kurang tepat. Syukran Ustaz. Jazakumullah. Baik, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ada jeda terlebih dahulu, iklan sekitar sampai 3 menit ya Ustaz. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan lagi, ada sekitar 2-3 pertanyaan lah dari teman-teman yang ikut kajian pada pagi hari ini. Baik, tafadhol. Boleh. Iklan terlebih dahulu 2-3 menit Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, senangnya kita menjadi hamba Allah yang dicintai dan diridhai Allah, beramal saleh dan senantiasa mengajak kepada kebaikan. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Ad-dallu 'alal khairi man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka sama dengan orang yang melakukannya. Kalau antum tidak mampu, bisa menyebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan mereka bisa ikut bergabung dalam gerakan infak gandum dari laju peduli 35.000 per bulan. Coba antum merokok, berapa sebulan habis? Masya Allah. 35.000. Bantu orang, ya. Kewajiban kita terhadap saudara kita yang membutuhkan bantuan. Mudah-mudahan kita semua dicintai dan diridhai Allah. Anda bisa bantu orang, nanti akan dibantu oleh Allah. Dalam hadis Nabi, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berlakukan, akan diperlakukan. Kalau Anda memberikan kecukupan bagi orang, Allah akan menutupi kebutuhanmu. Kalau Anda menutupi kekurangan orang, Allah akan menutupi kekuranganmu, aibmu, dunia, apalagi di akhirat nanti. Semoga Allah meridai kita dan menjadi hamba yang dicintai Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa beramal soleh. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Wah, kok 35.000? Saya kira 35 juta. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mengikuti kajian kita sampai sekarang ya. Kita akan melanjutkan untuk sesi pertanyaan untuk termin yang kedua, karena tadi kita sedikit ya menyaksikan iklan terlebih dahulu. Nah, ini Ustadz ada dari Bapak Andika asal Tegal. Nah, pertanyaannya, bagaimana mendidik anak remaja yang beranjak dewasa di tengah pengaruh negatif pergaulan zaman milenial ini? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Atau mau dijawab dulu, Ustadz? Ada 3 pertanyaan Boleh. ini dari Bapak Andika ini. Yang pertama, kita harus mendidik diri kita, artinya punya ilmu dulu. Bagaimana cara kita mendidik anak kita dengan baik? Harus ada ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak bakalan bisa mendidik. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa wudhu. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa sholat. Maka harus kita punya ilmu lebih dahulu, baru kita bisa berbagi kepada orang lain. Kita aja nggak punya ilmu, bagaimana mau mendidik? Yang kedua, masalah anak remaja kita harus memberikan tempat pendidikan yang baik. Ya, harus kita punya tempat pendidikan yang baik buat anak. Ya, kalau tidak, itu kan akan berbahaya. Nah, terus yang kedua, kalau kita memilih teman-temannya, bukan apa, kita berusaha mendekatkan teman-teman yang baik. Panggil guru-guru ngaji ke rumah, ngajak dia, bukan hanya dia saja, teman-teman yang biasa nongkrong sama dia. Artinya apa? Biar jadi kelompok. Karena gini, mereka kan selalu bersama. Kalau Anda ajak mereka untuk benar-benar biar lebih rajin ibadah dan lain sebagainya, maka itu lebih bagus. Ajak teman-teman yang ngaji di rumah setiap malam, itu bagus. Kenapa? Karena memang dia tertarik dengan teman-temannya. Ketika Anda mengajak semuanya untuk mengaji, ya mereka akan lebih senang. Ya, kemudian doakan beliau di dalam sholat, bersedekah dengan niat Allah berikan kemuliaan dan menjadi anak yang soleh dan seterusnya. Ya. Lalu Anda bersahabat dengan dia. Kalau anakmu menjadi dewasa, bersahabat dengan dia. Jangan lakukan dia seperti anak, karena dia bukan anak-anak lagi. Ya, dia kan udah dewasa. Jadi jangan jadikan dia sebagai anak lagi. Memang dia anak kita, tapi bersahabat dengannya. Ayo dekatin dia biar jadi lebih rajin dan lain. Nah, Wallahu a'lam. Jadi ketika masa remaja ini harus ada pendekatan yang berbeda, Ustaz ya? Pendekatan berbeda, karena setiap usia pasti ada perbedaan pemahaman dan lain sebagainya. Nah. Baik, Ustaz. Yang kedua ini masih dari Bapak Andika tadi. Bagaimana mengingatkan istri yang suka bermedsos, yang kadang-kadang suka mengupdate status disertai foto, begitu, Ustaz. Nah, ini tadi. Nah, itu saya dari awal gini, saya bilang sama istri saya, jangan foto yang macam-macam kemudian dilihat oleh orang. Itu bisa berbahaya. Apalagi foto keluarga yang sedang lagi ngapain gitu kan, tidak berpakaian yang harus tidak boleh dinampakkan di depan umum. Nah, itu harus mengingatkan istri terus. Ya. Harus diingatkan agar dia benar-benar lebih berhati-hati. Kenapa? Karena di medsos ini banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu bisa membahayakan kehormatan kita. Dan ada banyak kisah, belum waktunya saya bisa menceritakan, tapi di antaranya gara-gara salah satu wanita yang suka foto, ya maaf, dengan baju daster atau pakaian-pakaian rumah atau pakaian tidur yang masih menampakkan auratnya, ya memang handphone pribadi beliau. Handphone pribadi beliau itu di salah satu negara di Timur Tengah, saya nggak sebut namanya. Kemudian istri tersebut ya suka foto dengan foto handphone tersebut, ya foto lagi di dapur, lagi di kamar mandi, lagi di mana, biasa itu handphone pribadi kan. Tidak lama handphonenya rusak, dibawa ke orang, dibetulin. Tapi orang tersebut bilang, saya tidak bisa selesaikan ini, harus ditinggal dulu. Ditinggal sehari 2 hari, akhirnya laki-laki tersebut tidak bertanggung jawab, licik. Ya, iblis, akhirnya dia mengambil foto-foto. Pas dia buka HP-nya, kemudian diambil foto-foto itu. Kemudian dia simpan di komputer dia. Suatu hari suaminya masuk ke dalam toko yang sama. Ya, mau ada urusan di situ atau mau beli apa, kemudian lihat mereka lagi lihatin foto istrinya. Beliau tidak bertanya, kalian dapat foto itu dari mana? Tidak. Malah sampai rumah, nggak tahuin ke istrinya, nggak nanya dulu, langsung menceraikan istrinya. Tetapi sesudah menceraikan, baru dia tahu bahwa
Ini bukan kesalahan dari istri, tapi suami mengingatkan, jangan sampai foto begitu. Handphonemu bisa dicuri orang, bisa hilang, bisa apa. Nanti fotomu yang rahasia yang tidak pantas dilihat orang itu bisa orang tidak bertanggung jawab, bisa menyebarkannya, lalu kemudian Anda difitnah demikian. Betul, Ya, betul. Baik, baik. wallahu a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Yang ketiga, ini masih dari Bapak Andika. Sebatas apa, Ustaz, tanggung jawab kita sebagai seorang suami terhadap anak dan istri, itu sama dalam bermedsos, Ustaz, ya? Sampai mereka meninggal. Anda wajib untuk bertanggung jawab terhadap mereka. Nggak boleh. Antum ini sampai wafat bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pimpin itu. Istri dan anak adalah amanah bagi kita. Wajib kita bertanggung jawab. Nah, Allahu a'lam. Berikutnya ini ada dari Bapak Kuswandriani dari Bandung. Ini agak panjang ini, Ustaz, pertanyaannya. Mohon izin baca terlebih dulu, Ustaz, ya. Saya sudah memutuskan hijrah sejak pensiun dengan pindah ke desa. Alhamdulillah setelah pensiun justru saya berulang kali berangkat umroh atas hadiah dari beberapa orang. Namun belum lama saya merenungi apa yang saya terima, ternyata niatan umroh saya tidak maksimal. Tahun ini baru saya meniatkan diri umroh, tobat, walaupun saya tidak tahu apakah rezeki itu cukup. Tapi saya punya keyakinan berangkat Ramadan nanti. Doakan saya, Syekh. Saya sudah berangkat haji saat usia 28 tahun diajak oleh orang tua. Ini sepertinya curhatan ini, Ustaz. Masya Allah, Masya Ya, Allah. boleh ditanggapin sama antum, Ustaz. Boleh, siap. Gini, yang ingin saya sampaikan ke beliau bahwa jangan ragu terhadap ibadahmu yang kau lakukan. Masalah diterima atau tidak diterima adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya harapkan adalah antum ini istiqomah saja. Istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Tak usah antum pikirin. Kadang-kadang itu tipu daya syaitan. Ya, artinya apa? Biar antum ini benar-benar tidak fokus kepada apa yang antum kerjakan. Ya, maka hati-hati dengan tipu daya syaitan. Kita harus hati-hati dengan tipu daya syaitan. Kadang-kadang dia menggoda kita. Kamu tadi sholatnya ria. Tadi kamu umrahnya ria. Itu jangan. Biarkan, nggak apa-apa. Kita harus tutup. Biarkan aja dia. Kenapa? Biar benar-benar kita lebih khusyuk. Lebih fokus untuk beribadah lagi. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan antum diberikan kesempatan untuk umrah. Dan insya Allah niatkan semua urusan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari Bapak Sidik Bekasi, Ustaz, apa makna dari sakinah mawaddah warahmah itu sendiri, Ustaz? Sakinah mawaddah warahmah itu adalah ketenangan yang dirasakan di dalam rumah tangga. Gini ya, akhi. Sakinah mawaddah warahmah itu adalah ketenangan yang dirasakan. Artinya apa? Di dalam rumah dia merasakan kenyamanan. Jelas? Dia masuk ke dalam rumah nggak mau keluar. Ya, nggak mau keluar dari rumah. Tapi ada beda dengan orang baru masuk ke rumah ingin kabur. Ketenangan itu terjaga dari yang haram. Ketenangan itu ketika masuk ke dalam rumahnya, istri menyambut dengan mulia dan baik. Ya, itulah yang dimaksud dengan sakinah mawaddah rahmah. Artinya apa? Kayak tempat sakan, tempat tinggal. Antum kalau di rumah itu berteduh dari panas, dari hujan, itulah istri harus menjadi tempat seorang suami itu. Mereka pakaian buat kita, kita pakaian buat mereka. Gitu. Nah, dan itu dijelaskan dalam ilmu tafsir, dalam surat Ar-Rum ayat 21 kalau tidak salah. Nah. Baik. Jazakumullah khairan. Syukran. Ini kemudian ada dari Ibu Nana, dari Kaltim. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suami saya rajin ibadah, tetapi hanya di rumah. Padahal rumah kami dekat dengan masjid. Terkadang saya suka minta untuk suami mengajak anak-anak untuk sholat di masjid agar anak-anak juga rajin ke masjid, tapi tidak digubris. Anak-anak juga jadi agak malas-malasan untuk sholat. Jadi harus dipaksa baru mau sholat. Bagaimana solusinya, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Maksa untuk sholat itu tidak ada. Harus membuat dia mencintai sholat terlebih dahulu. Ya, jangan namanya maksa anak. Tidak.
tanamkan kecintaan dalam diri anak biar dia mencintai sholat dan ibadah. Ya. Dan bapaknya harus menjadi contoh. Kan salah satu metode pendidikan at-tarbiyah bil qudwah. Mendidik dengan memberi contoh yang baik. Ya, at-tarbiyah bil adah. Mendidik dengan membiasakan yang baik. Nah, Anda harus biasakan, bapaknya harus ke masjid, biar anaknya ke masjid. Jangan suruh anak ke masjid, bapaknya nggak pernah ke masjid. Dan sholat laki-laki itu di masjid. Perempuan di dalam rumah. Ya, maka tolong suaminya beliau itu biar menjadi contoh yang baik, teladan yang baik. Ya, dan doakan mereka insya Allah biar rajin ibadah. Amin. Allah. Kemudian Ustaz, tadi kalau misalkan kita tidak boleh memaksa gitu Ustaz ya. Kan ada beberapa cara untuk mendidik juga Ustaz. Awal dari keterpaksaan. Itu adalah hadis akan hadis Rasulullah ya. sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Bahwasanya apabila anak muru awladakum bis-shalati lisab, perintahkan anakmu mengerjakan salat pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashr. Pukullah mereka pada usia 10 tahun jika mereka tidak mengerjakan dengan pukulan yang tidak menyakiti. Berarti pukulan, peringatan, hukuman, bukan paksaan. Karena la ikraha fiddin. Orang dalam agama aja nggak ada paksaan. Maka tanamkanlah kecintaan. Dari kecil kita sudah didik untuk mencintai masjid dan rajin ke masjid. Dan itu kita bisa menggunakan metode yang berbeda-beda. Silakan. Kan ada anak kita berbeda-beda gitulah. Baik. Nah. Insyaallah. Ini dari apa ini? Kok nggak jelas ini? Dari Halimah. Wah, ini rupanya ini Ustaz. Menyamarkan namanya Ustaz. Dari Papua Ustaz. Tidak apa-apa. Afwan Ustaz, bila sudah punya atau ada wudu, kita suami istri bersentuhan. Apakah wudunya batal? Afwan, padahal kita sudah sah dan halal. Doa apa saja supaya anak menjadi hafiz dan hafizah Ustaz? Gimana tadi, ulang lagi, maaf. Ya, afwan Ustaz, bila sudah punya atau ada wudu, kita suami istri bersentuhan, apakah wudunya batal begitu? Padahal kita kan udah sah gitu, udah menikah, udah suami istri begitu, udah halal gitu. Apakah bersentuhan itu membatalkan gitu? Terus yang kedua tadi, doa apa saja supaya anak menjadi hafiz dan hafizah? Nah, kita doakan dulu anaknya menjadi hafiz dan hafizah insyaallah. Dan menjadi keturunan yang baik, diberkahi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau masalah suami istri apakah membatalkan wudu atau tidak, itu menjadi sebuah khilaf antara para ulama. Ya. Seorang yang berwudu kemudian dia bermusafahah atau bersentuhan atau bersalaman dengan istrinya, ya, ada ulama mengatakan batal, seperti mazhab Syafi'i secara mutlak, mau ada syahwat tidak ada syahwat, ya, batal. Kemudian mazhab Maliki mengatakan bahwa kalau ada syahwat batal, tidak ada syahwat tidak batal. Mazhab Hanafi mengatakan tidak batal. Mazhab Syafi'i bilang batal secara mutlak. Yang sahih yang mana? Yang sahih wallahu a'lam, bahwasannya itu sekitar bermusafahah, bersalaman saja, tidak membatalkan wudu. Ya. Selama tidak ada cairan yang keluar, mani dan lain. Dan itu dikatakan oleh para ulama itu pendapat yang sahih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mencium sebagian istrinya, lalu beliau sholat dan tidak mengulangi wudunya lagi. Artinya Nabi mencium salah satu istrinya atau sebagian istrinya dalam keadaan wudu, lalu Nabi SAW tidak berwudu atau tidak memperbaharui wudunya lagi. Dan ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau, dan Abu Daud dalam sunan beliau, dan Imam Nasai dalam sunan beliau dari Ummi wa Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kita harus ingat ada ulama lain mengatakan batal. Ya, wallahu a'lam. Nah. Baik. Ada lagi Ustaz pertanyaannya. Ini menyamarkan juga ini Ustaz. Tidak apa-apa. Tidak ini saya buat namanya. Pertanyaannya, bagaimana istiqomah dalam berhijrah? Terutama kan
bagi Istiqomah dalam kita berhijrah, terutama bagi teman-teman milenial seperti kita ini Ustaz. Kan hatinya ini sering terbolak-balik gitu Ustaz. Maka gini, pertama kita memohon kepada Allah istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang baik. Ada sebagian kelompok ketika kita memandang wajah mereka, kita ingat Allah. Mereka selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mau benar-benar istiqomah, kita membaca Al-Quran setiap hari. Plus artinya. Puasa sunnah, hadir majelis ilmu, mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Itulah akan bisa istiqomah. Dan jauhi tempat-tempat maksiat. Ya, dan sholat malam. Karena yang sholat malam itu orang yang jarang maksiat. Ya, walaupun dia sholat malam, kenapa? Seorang ulama namanya Ibrahim Ibnu Adham. Beliau pernah ditanya tentang resep agar dia sholat malam. Kata beliau, jangan bermaksiat di siang hari dan Allah membangunkanmu di malam hari. Karena orang bangun di malam hari itu sebuah kemuliaan. Dan kemuliaan tersebut tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Insyaallah. Nah. Kemudian Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmad ini dari Bapak Ahmad Nursanto dari Tulungagung, Jawa Timur, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, mohon bertanya, saya ingin segera menikah, tapi selalu timbul kekhawatiran nantinya akan berkurang berbakti kepada orang tua. Sedangkan saya mencari calon yang menurut saya cocok dengan orang tua belum ketemu. Mohon saran dan bimbingannya, Ustaz. Gini, antum cari saja wanita yang salihah, yang menurut antum baik. Karena gini, kalau mencari wanita yang sempurna, Anda hidup tanpa istri. Kalau Anda mencari suami yang sempurna, akan hidup tanpa suami. Kalau mencari teman yang sempurna, Anda hidup tanpa teman. Maka gini, cari aja yang paling sedikit mudaratnya. Atau kalau tidak, cari biar orang tua yang mencarikan. Bisa jadi pilihan orang tua itu lebih tepat dan lebih cocok bagi mereka, dan itu berkahnya di situ bagi antum. Bisa jadi. Ya. Atau bikin postingan di mana gitu ya. Lagi cari istri solihah gitu dan lain. Insya Allah bisa segera dapat. Tapi ya, postingannya nggak boleh jual rumah dan dirinya, Ustaz ya? Oh, jangan. Beli rumah dapat istri itu nggak ada itu. Oh iya, Ustaz. Bagaimana Ustaz hukumnya, Ustaz? Dari antum sendiri bagaimana, Ustaz? Kan kemarin juga saya itu sempat menemukan berita itu, Ustaz, ketemu sama berita orang Bandung kalau nggak salah itu, Ustaz. Nah, itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Tanggapan antum? Kan yang mana itu? Ya, dia menjual rumahnya sekaligus menawarkan diri untuk dipersunting begitu, Ustaz. Oh, tidak bisa. Itu perempuan bukan rumah, bukan kendaraan. Bukan benda mati. Beliau adalah benda hidup. Maaf, bisa jadi orang kafir datang mau beli rumah sekalian dia. Bisa jadi orang ahli maksiat mau. Itu menganggap itu tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Kalau dia lagi dalam kesulitan, ya jual rumah. Jual separuhnya. Atau jual rumah, pindah ke rumah yang lebih kecil. Sampai menunggu jodoh yang soleh. Bukan menjual rumah dan menjual diri. Ya itu nggak bisa. Wanita itu lebih mulia dibanding itu. Nah. Baik, Ustaz. Tadi insya Allah dari pertanyaan teman-teman semua, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tadi sudah dijawab ya satu persatu pertanyaan dari teman-teman, rekan-rekan semua yang join. Nah, sebelum kita tutup, Ustaz, mungkin ada arahan atau nasihat dari antum untuk pemuda-pemuda milenial, Ustaz, terutama ya teman-teman kita semua yang belum punya pasangan hidup ini, Ustaz. Bagaimana untuk membentengi diri gitu, Ustaz, agar kedepannya bisa insya Allah selamat dunia akhirat, Ustaz. Amin. Padahal, Ustaz. Berusaha agar senantiasa memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah tidak memberi taufik kepada seorang hamba, tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Dan harus senantiasa berguru kepada ulama yang istiqomah. Harus punya ilmu. Kemudian mendalami agama, mempelajari agama. Jangan mudah terpancing oleh orang lain bahwa Anda ini pintar ngomong atau apa. Tidak. Harus
benar-benar kembali rujukanmu adalah ulama yang istiqomah. Kemudian berusaha mencari harta yang halal, pekerjaan yang baik, teman-teman yang baik, jodoh yang baik. Ya, maka harus cari harta yang halal, yang baik, teman yang baik, jodoh yang baik, lingkungan yang baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik. Ya, insya Allah Anda akan senantiasa dalam kebaikan dan kita semua senantiasa terjaga dan terhindar dari segala keburukan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah yang tadi sudah terjawab semua Ustaz ya, dan pesan dari antum juga insyaallah bermanfaat buat kita semua, terutama teman-teman milenial yang sekarang ini sedang memperjuangkan cita-citanya begitu Ustaz. Kemudian sebelum kita akhiri Ustaz, mohon untuk memimpin doa dari antum Ustaz. Bagaimana? Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli alaihi ya Rabbana fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum warhamil amwat. Innaka ya Rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya dafi'al baliyat wa ya rafi'ad darajat wa ya muqilal atharat ويا غافر السيئات نسألك توبة قبل الممات اللهم ارزقنا التوبة عند الممات وارزقنا العفو بعد الممات وارزقنا الجنة بعد الممات يا أرحم الراحمين يا مجيب العسرين تجاوز عن سيئاتنا خطأنا عمدنا وسهونا اللهم يا رحمن يا رحيم يا مجيب العسرين نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال يا مجيب العاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Semoga kalau tidak jumpa di dunia, insyaallah berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah Syekh. Barakallah. Insyaallah semoga kita bisa bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya. Amin. Baik, alhamdulillah rekan-rekan semuanya, kita sudah sampai ke penghujung kajiannya di pagi hari ini. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang dirahmati Allah semuanya karena sudah mengikuti kajian dari awal hingga akhir. Dan saya Afidarul Mutakin selaku host pada kajian kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik dari tutur kata atau dari perbuatan yang lainnya. Kemudian jangan lupa untuk kajian berikutnya insya Allah di hari Sabtu kita masih ada kajian bersama Ustadz Hilman Fauzi insya Allah di hari Sabtu. Baik, terima kasih dan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
PSBB, Allahu Akbar. Kami dari Santri Al-Hidayah 2, khususnya dari saya, mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur gerakan infak nutrisi. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kami bermanfaat, barokah untuk kami khususnya. Kami merasa bahagia, kemudian senang dari kedatangan para donatur ini. Karena dengan adanya donatur ini kami terbantu. Terima kasih sebanyak-banyaknya.